Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan belajar jarak jauh, di mana pada saat ini kita akan membahas tentang peradaban Islam di masa Abbasiyah. Nah, anak-anakku, seperti yang pernah Ustadz katakan di pertemuan yang kedua, bahwa prestasi Daulah Bani Abbasiyah ini adalah mereka berprestasi di bidang ilmu pengetahuan. Jadi tentu perbedaan dengan Bani Umayyah, Abbasiyah lebih berprestasi di bidang ilmu pengetahuan. Siapa pendorong untuk berkembangnya kebudayaan dan peradaban di masa itu? Kita tahu bahwa sikap umat Islam pada masa ini sangat terbuka dan mendorong orang-orang non-Arab atau kaum Mawali untuk masuk Islam. Sehingga dalam pemahamannya, apa sih pengaruh kaum Mawali ini terhadap kemajuan kebudayaan dan peradaban? Nah, kita ketahui dulu bahwa kaum Mawali adalah mereka yang memeluk agama Islam dan meletakkan diri mereka dengan keluarga Arab tertentu. Jadi ini Arab bukan Arab murni, tapi Arab yang sudah dipengaruhi oleh keturunan-keturunan non-Arab. Jadi Mawali ini mereka yang memeluk agama Islam, melekatkan diri mereka dengan keluarga Arab tertentu. Ya. Nah, apa yang berkembang pada masa itu? Anak-anak sekalian, ilmu tafsir diantaranya itu berkembang pesat pada saat itu. Di antara kitab-kitab tafsir yang berhasil ditulis pada periode ini, diantaranya kita tahu bahwa ada kitab Al-Jami Al-Bayan karya At-Tabari 225 Hijrah 839 Masehi sampai 310 Hijrah 923 Masehi. Juga ada kitab Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari 467 Hijrah 1075 Masehi bertepatan sampai 538 Hijrah 1144 Masehi. Selanjutnya, kitab Mafati Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Itu diantara kitab-kitab yang ada kitab tafsir. Jadi tentu dari mulai pemahaman-pemahaman menafsirkan Al-Quran, maka kitab-kitab tafsir muncul pada saat itu. Anakku sekalian, seterusnya ada beberapa kitab hadis juga berkembang yang berhasil ditulis pada periode ini. Di antaranya ada yang dikenal dengan sebutan Al-Musnad. Apa itu Al-Musnad? Al-Musnad adalah hadis yang dikumpulkan tidak berdasarkan isinya, tetapi lebih menurut perawinya. Jadi ada Al-Musnad yang paling terkenal pada saat itu adalah yang dihimpun oleh Ahmad bin Hanbal 241 Hijrah bertepatan dengan 855 Masehi. Jadi Al-Musnad adalah hadis yang dikumpulkan tidak berdasarkan isinya, tetapi lebih menurut perawinya. Kemudian anak-anak sekalian, ada juga yang dikenal dengan sebutan musannaf. Nah, musannaf ini adalah hadis yang disusun sesuai dengan isinya dan dibagi atas bab-bab tertentu yang terkait dengan pembahasan fikih. Termasuk kitab-kitab hadis yang kalian pelajari di Sanawiyah, lalu nanti juga di Muallimin, itu dibahas itu tetap tentang kitab musannaf ini. Dikenal dengan, ada yang kita kenal dengan Al-Kutub As-Sittah. Kitab yang 6, yang kalian sendiri sudah paham. Dari kitab-kitab yang 6 itu, ke-6 pengumpul hadis yang hidup di zaman Abbasiyah, yaitu kalian kenal Al-Bukhari 256-870 Masehi. Yang kedua, Muslim
itu juga lahir pada masa ini, lalu Abu Daud, lalu At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Di antara yang kalian pelajari di kita adalah kitab Bukhari dan Muslim. Itu kita pelajari. Jadi musannaf ini adalah hadis yang disusun sesuai dengan isinya dan dibagi atas bab-bab tertentu yang terkait dengan pembahasan fikih. Yang kita pelajari ada Bulughul Maram kan? Itu dipelajari hadis-hadis itu. Kemudian anak-anak sekalian, sastra dan sejarah juga maju pada saat itu. Sehingga dikenal ada penulis sastra disebut mu'arikh. Ada mu'arikh itu sejarah atau sebutan bagi ahli sejarah. Atau kita kenal mu'arikhin gitu. Itu ahli sejarah. Di antaranya ada Al-Baladuri, lalu At-Tabari, Al-Mas'udi, Al-Biruni yang menulis kitab Tahqiq Malilhin. Nah, kitab Tahqiq Malilhin ini adalah sejarah tentang Hindia. Jadi Hindia. Nah, anak-anak sekalian, sebagian besar sejarawan periode Abbasiyah ini mempelajari dan menulis tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada Sirah, yaitu sebuah kitab karya Muhammad bin Ishaq. Ada juga Sirah Ibnu Hisham, karya Ibnu Hisham tentunya. Lalu juga ada Tarikh Al-Kabir, kitab yang melukiskan peperangan dan penaklukan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, karya Al-Wahidi. Kemudian ada Tabaqat Al-Kubra, itu sebuah kitab karya Ibnu Sa'an. Anak-anakku sekalian, kemajuan bidang ilmu pengetahuan itu juga terjadi di masa Abbasiyah ini. Jadi yang menjadi sandaran, ternyata ada sandaran para ilmuwan di masa Abbasiyah. Pertanyaannya apa yang menjadi sandaran mereka? Yang menjadi sandaran mereka ternyata apa yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 itu yang kalian sendiri paham. Kalian bahkan hafal, sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi akan diangkat, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perlunya kita belajar sekarang? Karena kita ingin yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, diangkat derajat kita. Kemudian di antara ilmuwan dalam bidang filsafat yang ada pada saat itu diantaranya adalah Abu Ishaq Al-Kindi, lalu Abu Nasr Al-Farabi, anak-anak sekalian. Yang ketiga juga ada Ibnu Sina, yang kita kenal karyanya yang sangat monumental dan terkenal seluruh dunia, bahkan sekarang masih digunakan. Itu Al-Qanun fi Atib. Lalu Ibnu Bajjah, juga Ibnu Tufail, Ibnu Rus, yang kita kenal karyanya Tafut At-Tahafut, dan yang ketujuh adalah Al-Ghazali yang diberi gelar Hujatul Islam. Di antara karya-karyanya kita tahu yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin dan Maqasid Al-Falasifah. Jadi perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan yang kita kenal tadi, tentu dalam bidang filsafat ada para ilmuwan yang patut kita ketahui. Selanjutnya anak-anak sekalian, dalam bidang ilmu pengetahuan lain juga ada muncul pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Yang selanjutnya ilmuwan dalam bidang astronomi. Kita kenal diantaranya ada Al-Farghani, kalau orang Eropa menyebutnya Al-Faragnus, lalu Al-Batani, Raihan Al-Biruni, lalu Abu Mansur Al-Falaki. Yang nanti kita kaji nanti. Kita bedah semua para ilmuwan itu dalam pembahasan yang akan datang nanti.
Selanjutnya ilmuwan dalam bidang kedokteran. Di antaranya Muhammad bin Zakaria Razi, atau orang Eropa menyebutnya Razes. Karyanya kita tahu ada kitab Al-Hawi yang berisikan catatan tentang berbagai jenis penyakit dan cara-cara pengobatan cacar, measles, itu yang diteliti oleh Ar-Razi, dan campak atau smallpox. Yang kedua adalah Ali Abbas yang menyusun ensiklopedia kedokteran. Lalu kitab yang terkenal adalah kitab Al-Maliki. Gitu. Yang itu diterjemahkan oleh orang-orang Eropa, bangsa-bangsa Barat. Jadi kitab Al-Maliki ini diterjemahkan ke dalam judul lain yang di bahasa Inggris kan begitu, yang berjudul The Whole Medical Art. Jadi buku ini menjadi rujukan para ilmuwan seluruh dunia. Selanjutnya, anak-anak sekalian, di semester ini atau nanti pertemuan nanti kita juga akan mengkaji tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Di antaranya beberapa tokoh ilmuwan muslim yang ada pada masa Abbasiyah. Pertama Ibnu Sina atau Avicenna. Yang kedua Ibnu Rus atau Averroes. Yang ketiga Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen. Yang keempat Al-Farghani atau Al-Faragnus. Yang kelima Ibnu Al-Baitar. Yang keenam Abu Hasan Ali Masmud. Yang ketujuh, jadi yang keenam Abu Hasan Ali Mas'ud. Lalu yang ketujuh Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, nanti yang ketujuh ilmuwan ini anak-anakku coba cari di internet, dari buku-buku, begitu. Sehingga nanti pelajaran yang akan datang, pembahasan yang akan datang, anak-anakku sekalian sudah membaca-baca. Yang pertama Ibnu Sina, Ibnu Rus, Abu Ali Al-Hasan, Ibnu Haytham, Al-Farghani, Ibnu Al-Baitar, Abu Hasan Ali Al-Mas'ud, lalu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Anak-anak sekalian, mungkin itu pertemuan yang ketiga kali ini. Materi yang disampaikan adalah tentang perkembangan kebudayaan dan peradaban di masa Daulah Bani Abbasiyah. Itu saja pertemuan kali ini. Semoga sekali lagi tetap kalian harus jaga kesehatan dan kalian harus tetap ikhlas untuk senantiasa berada dalam sop-sop Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.